Halo, selamat datang kembali di kelas teknologi. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang menu pengguna, peralatan, dan pengaturan. Nah, pengguna tuh maksudnya siapa sih yang dapat mengakses website ini, dashboard ini gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat ada kolom lagi, nama pengguna, ada namanya, ada emailnya, ada peranan, ada postnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan pengguna gitu. Misalkan penggunanya siapa? Dava, misalkan emailnya dava@gmail.com. Sini nama Dava-nya Dava. Nah, situ situs webnya saya kosongkan, bahasa Indonesia, sandinya saya misalkan 123456778. Nah, ini peranannya sebagai apa gitu? Kontributor, penulis, editor, atau admin. Saya akan peranannya akan setting ke kontributor. Nah, kan saya bisa klik tambah pengguna baru. Nah, jadi si Dava ini bisa mengakses ke website kita gitu loh, bisa login. Nah, sebagai apa? Sebagai kontributor gitu. Lalu profil. Nah, sini ada beberapa opsi personal. Jadi kalian bisa mengaktifkan atau tidak. Checklist untuk mengaktifkan, ini checklist kosong untuk mematikan. Lalu sini ada skema warna, ada ya macam-macam lah. Kalian bisa coba sendiri. Lalu ada aktifkan papan ketik untuk moderasi komentar. Karena saya tidak perlu, jadi saya nonaktifkan saja. Lalu nama pengguna, nama depannya saya bisa tambah, belakangnya saya kosongkan. Ini emailnya, ini situs webnya, ini biografinya, testing. Lalu ini fotonya, ini sandinya untuk itu untuk pengguna. Lalu peralatan sendiri ini banyak ya. Nah, di import sendiri. Nah, kalian bisa mengimpor nih. Kalian bisa baca, jika Anda memiliki tulisan atau komentar di sistem lain, WordPress dapat mengimpornya ke dalam situs ini. Jadi kalian bisa mengimpor dari situs-situs ini. Tuh. Ya, info, post, komentar, dan pengguna. Kalian bisa install. Karena saya tidak perlu, jadi sepertinya saya tidak perlu, karena kita testing saja. Itu. Jadi ini untuk ekspor tuh apa ya? Nih, kalian bisa lihat. Kalian bisa mengekspor situs web kalian, ya postnya, halaman, atau medianya, atau kalian bisa pilih semua isi, kalian bisa unduh. Lalu kesehatan situs, di sini kalian bisa lihat kesehatan situs kalian. Nah, ini hasil kesehatan situs kalian. Nah, ini ada statusnya. Nah, ini 4 perbaikan yang disarankan, yaitu Anda disarankan untuk menghapus plugin yang tidak aktif. Lalu Anda disarankan menghapus tema yang tidak aktif. 1 dan beberapa model direkomendasikan tidak ditemukan. Dan keamanan ini kalian disarankan untuk menggunakan koneksi HTTPS. Lalu ada info ini info WordPress kalian, mulai dari versi WordPress atau directory dan ukuran, ada berapa nih ukurannya, foldernya di mana,
terus ada tema aktif apa, ada tema tidak aktif apa, plugin aktif apa, plugin tidak aktif, dan seterusnya. Kalian bisa coba-coba sendiri. Lalu ekspor data pribadi. Nah, kalian bisa mengekspor data pribadi ke email yang akan dikirimkan pemohonnya. Lalu ada hapus data pribadi. Kalian bisa menghapus data pribadi gitu. Kalian akan memverifikasi gitu. Lalu pengaturan. Nah, pengaturan ini ada judul situs di pertama kali kita instalasi. Judul situs ini sebenarnya bisa diubah-ubah di tema juga kita bisa mengubah judul situs, di slogan juga kita bisa, di tema juga kita bisa mengatur slogan dan sebagainya. Nah, alamat WordPress, karena kita localhost jadi kita nggak perlu setting ininya apa namanya si URL WordPress-nya, terus email administrasinya ini wajib email untuk website kita. Jadi jika ada apa-apa akan dikirimkan notifikasi ke email ini keanggotaan, apakah setiap orang bisa mendaftar di situs website ini, terus peran pengguna baru standar. Jadi kalau ada pengguna baru nih yang standar daftar nih, nanti akan dimasukkan ke pelanggan. Lalu bahasa situs, zona waktu, lalu ada format tanggal, format waktu, terus di minggu dimulai pada hari Minggu. Terus nanti kalian bisa simpan perubahan. Lalu ada menulis. Nah, di sini kalian bisa masukkan kategori post standarnya kemana gitu. Misalkan kalian membuat post baru, nanti masuknya ke kategori mana gitu. Terus format post bawaan standar, terus server emailnya ini kalian bisa memasukkan WordPress ke email gitu, via email. Nah, nanti akan terkirim ke email tersebut. Nah, terus ini kita biarkan saja. Ini pemberi layanan saat menerbitkan post baru, WordPress otomatis memberitahukan pada layanan pembaruan situs berikut. Nah, lalu ada membaca. Nah, di sini maksudnya adalah pengaturan membaca. Jadi tampilan beranda. Nah, jadi di sini kalian bisa mengatur post-postnya. Tadi kalau kita ingat kembali ke menu tema kalau nggak salah. Nah, di sini kalian bisa mengatur homepage kalian loh. Nah, jadi di sini apakah homepage kalian akan diisi oleh post-post terbaru, website kalian apakah diisi dengan post-post terbaru isinya, kontennya, atau halaman statis, misalkan homepage dulu lalu halaman postnya halaman contoh seperti itu. Lalu halaman blog menampilkan paling banyak dan maksimal berapa post gitu loh. Terus ini umpan sindikat yang paling baru yaitu berapa post, berapa objek. Nah, nanti untuk setiap post dan feed nanti apakah teks atau ringkasan gitu. Seperti itu. Nanti ini yang seperti di awal ini apakah kalian akan menampilkan di situs pencarian, jika tidak jangan di checklist, jika akan ditampilkan checklist gitu. Simpan. Nah, terus diskusi, ini adalah pengaturan untuk diskusi. Nah, di sini ada pengaturan artikel dasar, pengaturan komentar lainnya. Kirimkan email pada saya setiap kali ada komentar. Sebelum sebuah komentar muncul, tadi harus menunggu persetujuan. Ini ada moderasi. Jadi akan menahan komentar yang tidak gitu. Jadi kalian misalkan ada komentar jelek, kalian bisa setting di sini, ditekankan. Nah, ini di sini juga sama. Jadi
kalian akan di sini kata kunci yang dilarang, jadi kalian otomatis akan membuang ke tong sampah gitu. Avatar, di sini ada avatar tuh kayak fotonya itu, terus namanya itu, seperti itu avatar. Lalu rating maksimal. Nah, di sini avatar standar, kalian bisa memilih avatarnya mau yang mana gitu. Simpan perubahan. Lalu ada media. Nah, media di sini kalian bisa setting tinggi, untuk ukuran miniatur, ukuran sedang, ukuran besar gitu. Jika sudah, klik simpan perubahan. Lalu pemaling. Nah, pemaling tuh untuk menyajikan URL custom, menyajikan kemampuan untuk membuat struktur URL custom, ya benar. Jadi kalian bisa custom mau gimana URL-nya, apakah nanti ini lokal HTTP, localhost WordPress, terus bulannya, tahunnya, bulannya, tanggalnya, lalu contoh tulisannya apa atau postnya apa. Itu jika ini kalian bisa simpan perubahan. Lalu ada privasi. Kalian bisa pilih kebijakan privasi apa, karena nggak perlu, jadi ya kebijakan privasi standar aja. Oke, jadi itulah sekilas dasar-dasar dari WordPress fundamental. Untuk kedepannya saya akan membuat lebih dalam lagi. Kita akan coba menggunakan plugin Elementor untuk membuat situs web lebih baik lagi. Mohon maaf tentunya di playlist pertama ini saya banyak kekurangan, tetapi untuk kedepannya akan saya perbaiki lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.